Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua di mana saja Anda berada selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali ya, kita sharing kembali, kita bahas kembali tentang berbagai aspek ya rumah potong hewan atau abattoir ya. Kita berharap ya bahwa nanti produk ya yang kita hasilkan itu menjadi produk yang tidak hanya halal ya, halalan thayyibah tentunya. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, kalau kita berbicara tentang rumah potong hewan atau abattoir ya, adalah komplek bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higien serta digunakan sebagai apa? Sebagai tempat memotong hewan potong bagi konsumsi masyarakat. Kita berharap di seluruh Indonesia, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, kita berharap memang ada rumah potong hewan, karena selama ini banyak juga ya di daerah yang memang belum punya rumah potong hewan. Nah, ini menjadi semacam bukan hanya pemikiran ya, kita berharap di seluruh kabupaten, kalau perlu setiap kecamatan itu ada rumah potong hewan. Ini untuk menjamin ya bahwa produk hasil pemotongan, produk akhir dari budaya ternak kita itu benar-benar kita mendapatkan daging yang kualitasnya yang bagus ya. Nah, rumah pemotongan hewan merupakan unit pelayanan masyarakat ya dalam penyediaan daging yang apa? Yang aman, yang sehat, yang utuh, dan tentunya halal ya, halalan thayyibah, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan yang pertama ya, pemotongan hewan secara benar sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat ya, masyarakat veteriner tentunya, kesejahteraan hewan dan syariah agama. Ini ya yang menjadi tujuan adanya rumah potong hewan ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, masyarakat ataupun pemerintah yang terkait atau stakeholder yang terkait. Kita berharap dimanapun kita sudah memulai kalau pemotongan itu ternak harus atau dilakukan di rumah potong hewan ya. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan ya di rumah potong hewan itu adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong ya, baik itu antemortemnya, antemortem inspection dan pemeriksaan karkas, dan jeruan ya, postmortem inspection, untuk mencegah apa? Terjadinya penularan penyakit zoonosis atau zoonotik ke manusia. Tentunya manusia harus diselamatkan ya sebagai konsumen, jangan sampai mengkonsumsi daging yang di situ ada penyakit, bisa menularkan ke ini. Alangkah ruginya sudah beli daging yang mahal misalnya, nggak tahu menjadi sumber penyakit. Ini tidak lucu. Nah, ini bisa kita lakukan, kita proses di tempat rumah potong hewan atau abattoir ya. Yang ketiga itu adalah di rumah potong hewan atau abattoir ini kita bisa melakukan pemantauan dan surveillance penyakit hewan dan yang zoonosis yang sering ditemukan pada pemeriksaan antemortem dan pemeriksaan postmortem. Guna apa yang harus ini adalah untuk melakukan pencegahan ya. Kemudian di samping itu kita melakukan pengendalian dan sekaligus untuk melakukan pemberantasan penyakit hewan menular yang zoonosis di daerah asal hewan tersebut. Ini pada beberapa kasus tertentu ya, ini harus kita lakukan dengan baik. Kalau enggak nanti
wabah, beberapa penyakit yang memang endemik ya, sulit nanti diatasi kalau misalnya tidak dilakukan dengan baik ya, tentunya kita berharap demikian. Rumah potong hewan secara garis besar mempunyai bangunan utama dan bangunan pendukung ya. Ini ya bagi yang daerah yang berkehendak untuk membangun rumah potong hewan ya. Yang pertama itu ada bangunan utama yang merupakan ruangan yang secara langsung menangani hewan potong dari proses pengistirahatan hewan potong tersebut sampai ke proses pembagian karkas dan siap untuk dipasarkan. Sedangkan bangunan pendukung merupakan kantor administrasi yang mempunyai tugas apa? Untuk mendata hewan yang masuk dan karkas yang akan diedarkan ya. Nah, bangunan utama RPH terdiri dari misalnya di situ ada daerah kotor dan daerah bersih, di mana daerah kotor ini terdiri dari tempat pemotongan hewan itu sendiri, ada tempat penyelesaian pemotongan hewan, ada ruang untuk jeruan misalnya ya, ada ruang juga untuk kepala dan kaki hewan tersebut, ada juga ruang untuk kulit dan ruang postmortem. Itu beberapa hal yang harus ada ya, diupayakan ruangan-ruangan tersebut ya, walaupun RPH-nya masih kecil, upayakan bangunan utama itu ada lengkap ya. Sedangkan daerah bersih terdiri dari tempat penimbangan karkas misalnya ya, kemudian tempat keluarnya karkas, kemudian ada ruang di mana kita bisa melakukan pelayuan, kemudian ada ruang pembekuan, kemudian ruang di mana kita bisa membagi karkas ya, dan selanjutnya adalah ruang pengemasan daging ya, sebelum kita edarkan ke konsumen atau ke distributornya. Oke, itu beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Kemudian daerah bersih dan daerah kotor ini harus dipisahkan dengan tujuan apa? Untuk menjaga kualitas produk daging agar tetap higienis ya. Jangan sampai terkena kontaminasi, karena ini mempengaruhi juga terhadap kesehatan konsumen nantinya. Nah, proses penanganan hewan potong sangat berperan penting pada penyediaan daging yang asuh tadi ya, karena mempengaruhi terhadap kualitas daging yang akan dihasilkan. Nah, ada beberapa persyaratan ya bagi saudara kita, bagi stakeholder atau bagi siapa saja yang mau membangun rumah potong hewan. Yang pertama itu adalah persyaratan lokasi. Persyaratan sarana, ada persyaratan bangunan dan tata letak, ada persyaratan peralatan yang akan dipakai, ada persyaratan karyawan dan perusahaan, serta persyaratan kendaraan pengangkut daging. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu persyaratan lokasi. Nah, lokasi RPH atau abatoid harus sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang suatu wilayah ya, yaitu tidak berada di tengah kota misalnya, letaknya lebih rendah dari pemukiman penduduk, tidak berada di dekat industri logam ataupun kimia, tidak berada di daerah rawan banjir, serta lahannya kalau bisa agak luas lah ya. Jangan ini terlalu sempit, nanti bergeraknya atau mengatur bagaimana sirkulasi dan distribusi ya, baik peralatan ataupun nanti karkas yang mau dikeluarkan itu akan sulit ya kalau misalnya lahannya sangat terbatas ataupun sempit ya. Itu persyaratan lokasi. Kemudian yang berikutnya adalah persyaratan sarana. Rumah potong hewan harus dilengkapi dengan sarana ataupun prasarana yang mendukung, minimal ya, harus ada akses jalan yang baik ya tentunya menuju RPH tersebut yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan daging, misalnya truk ya yang sering untuk membawa ini sapi misalnya ya.
kemudian sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu. Nah, air ini sangat penting ya, karena nanti untuk membersihkan jangan sampai air yang kita pakai itu menjadi sumber bakteri ataupun penyakit. Nah, ini akan berbahaya ya. Cukup dan harus tersedia terus-menerus, serta adanya fasilitas penanganan limbah baik yang padat ataupun yang cair. Nah, persyaratan berikutnya, persyaratan bangunan dan tata letaknya. Bangunan dan tata letak komplek RPH meliputi misalnya ada bangunan utama, ada area penurunan hewan atau uploading sapi, dan kandang penampungan ataupun kandang istirahat hewan. Kemudian ada kandang penampungan khusus hewan ternak ruminansia betina produktif, misalnya kalau ditemui ya, kalau didapatkan itu juga yang harus tidak boleh dipotong kan. Kemudian harus ada kandang isolasi kalau misalnya ternak ada yang sakit. Kemudian ruang pelayuan, ruang berpendingin atau chilling room, kemudian area pemuatan atau loading karkas ataupun daging. Yang berikutnya adalah kantor administrasi dan kantor dokter hewan. Ada juga harus dilengkapi juga dengan kantin dan musola, di mana juga harus ada ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi ataupun locker ya. Kemudian ada ruang ganti pakaian, kemudian kamar mandi dan WC, fasilitas pemusnahan bangkai atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikenal dengan incinerator ya. Nah, sarana penanganan limbah dan termasuk di situ rumah jaga ataupun satpam ya. Itu kelengkapan daripada kantor administrasi. Kemudian setiap bangunan RPH harus dipisahkan antara daerah yang bersih dan daerah yang kotor ya. Dengan maksud apa? Untuk mencegah kontaminasi silang antara bagian-bagian karkas yang dianggap bersih dan jeruan hewan potong. Nah, proses-proses yang dilakukan di daerah kotor adalah misalnya kita lakukan pemingsanan pada ternak, penyembelihan dan pengeluaran darah misalnya, kemudian pemisahan kepala, kaki dan ekor dari karkas, kemudian kita lakukan pengulitan di situ dan pengeluaran jeruan. Itu prosesnya dilakukan di daerah kotor. Kemudian proses selanjutnya dari pengubahan hewan menjadi daging dilakukan di daerah bersih, yaitu misalnya pembelahan karkas, kemudian pemeriksaan postmortem, pemisahan bagian-bagian atau pemotongan ataupun cutting. Termasuk di situ kita ada pendinginan dan bila diperlukan ada pembekuan, ruang pembekuan. Nah, ini semua kalau bisa ada di dalam rumah potong hewan yang akan kita bangun. Sekarang persyaratan peralatan ya. Nah, peralatan yang digunakan harus dibuat sesederhana mungkin dan mudah dibersihkan ya. Jangan sulit dibersihkan, nanti itu menjadi sumber kontaminan. Nah, selain itu, peralatan di RPH juga harus tidak mudah berkarat. Pembersihan alat-alat cukup dilakukan dengan air yang dibubuhi atau nanti menggunakan desinfektan. Nah, desinfektan yang sering digunakan di Indonesia misalnya senyawa yang mengandung klor ya. Nah, semua alat terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif dan mudah dibersihkan. Alat yang langsung bersentuhan dengan daging tidak bersifat toksik ya, beracun. Dilengkapi dengan rel ataupun penggantung karkas sehingga memudah memobilisasi nantinya. Kemudian juga dilengkapi dengan sarana desinfektan dan dilengkapi dengan peralatan khusus untuk karyawan yang bekerja di RPH. Nah, sekarang persyaratan karyawan dan perusahaan. Nah, kalau memang itu perusahaan swasta misalnya ya. Nah, karyawan harus sehat, jelas ini. Jangan sampai dia itu menjadi pengantar penyakit ya, yang misalnya tidak boleh dong. Misalnya apalagi kemarin zamannya COVID yang sakit terindikasi COVID ataupun penyakit yang menular lainnya seperti TBC atau tuberkulosis atau yang lain ya.
dan harus diperiksa karyawan kesehatannya itu minimal sekali setahun. Lebih baik kayak kalau misalnya ini lebih lebih cepat lebih bagus, tidak hanya 1 tahun ya. Kemudian karyawan mendapat pelatihan tentang higien dan mutu. Nah, petugas pemeriksa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan pemeriksaan antemortem dan postmortem serta pengetahuan di bidang kesehatan masyarakat veteriner. Nah, persyaratan kendaraan ya, persyaratan kendaraan pengangkut daging misalnya. Ini juga di mana daging hasil di RPH itu kan diangkut nanti dikeluarkan dengan menggunakan mobil box yang tertutup, yang bagian dalamnya dilapisi dengan isolator panas misalnya ya. Jangan sampai ada kena sinar matahari secara langsung. Nah, orang ataupun benda lain tidak diizinkan untuk berada ataupun masuk ke dalam bagian dalam dari kendaraan tersebut ya. Nah, berikutnya adalah sanitasi rumah potong hewan. Karkas atau daging segar yang diproduksi di RPH mempunyai sifat yang sangat mudah rusak, highly perishable ya. Nah, karenanya ya sanitasi atau higien ya merupakan masalah yang sangat amat penting pada RPH. Sanitasi ini di samping berperan untuk menjaga daging segar tetap bersih, bermutu dan tidak cepat rusak, juga berfungsi untuk menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Ini titik tolaknya ya. Nah, kebutuhan yang sangat vital dalam sanitasi RPH adalah air. Karenanya ya, tiap RPH harus tersedia sumber air dan tandon air atau menara air. Upayakan air ini ya kalau bisa tidak terbatas gitu, karena memang setiap aktivitas di RPH itu tetap harus menggunakan air ya. Di samping air, untuk sanitasi RPH diperlukan juga beberapa sarana sanitasi ataupun higien seperti kamar mandi, tempat pembersihan pekerja dalam RPH, pakaian pekerja, peralatan pencucian dan bahan untuk mencuci ya. Itu beberapa hal. Nah, sekarang air sangat vital bagi RPH ya, baik untuk sanitasi dan untuk higien personal maupun untuk produksi ya, proses produksinya. Nah, penyediaan air sedikitnya ada 2 macam ya, air bersih bermutu atau air minum, dan air pencuci berasal dari air sumber atau air permukaan. Itu bisa ya. Air bersih dapat diperoleh dari pam misalnya ataupun sumur dan sangat perlu untuk operasi sanitasi dalam ruang pemotongan hewan dan untuk pencucian jeroan. Nah, kadang-kadang setelah dicuci bagian-bagian daging tertentu atau jeroan, kaki, teracak, bagian kulit untuk konsumsi dan lain-lain. Nah, perlu direbus dengan air agar menjadi lebih awet nantinya. Air bersih diperlukan dalam pembuatan air panas untuk sanitasi dan dalam penyediaan air minum untuk ternak ya, untuk ternak yang nanti mungkin harus diistirahatkan ya sebelum dipotong. Nah, air pencuci dapat diperoleh dari penampungan air hujan, penampungan air dari mata air, dan pengendapan air bersih dari sungai ataupun danau. Nah, air pencuci digunakan untuk pencucian kandang dan penggelontoran sistem saluran pembuangan. Ya, yang berikutnya adalah operasi sanitasi. Nah, ruang operasi pemotongan hewan harus selalu dijaga bersih, bebas dari bahan-bahan pengotor dan jauh dari sumber pengotor. Maksudnya apa? Agar memberi lingkungan bersih dan penampilan rapi dalam ruang pemotongan serta untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap karkas ataupun daging yang dihasilkan. Nah, operasi sanitasi dalam RPH meliputi banyak operasi pembersihan, yaitu penggelontoran dengan air pada permukaan lantai ruang pemotongan dan saluran pembuangan. Kemudian pencucian lantai ya, dan dinding ruang pemotongan. Kemudian kita lakukan juga pembersihan ruang udara dalam ruang pemotongan. Kemudian pembersihan dan pembuangan sampah dan kotoran ternak. Kemudian yang kelima, higien pekerja di ruang pemotongan serta di dalam operasi kebersihan lingkungan. Itu beberapa hal yang harus dilakukan di dalam
operasi sanitasi. Nah, cara operasi sanitasi pada masing-masing operasi pembersihan biasanya sudah dilakukan baik prosedur maupun jadwalnya oleh RPH yang bersangkutan. Harus dilakukan ini dengan baik ya. Kemudian ya rutin dilakukan, jangan sampai RPH-nya jorok ya, kotor. Nah, lantai RPH dan peralatan pemotongan hewan harus dibersihkan setiap hari dengan cermat ya. Harus dibuat SOP-nya seperti apa. Jadi nanti petugas bisa melaksanakan operasi sanitasi ini dengan baik tentunya, dan tentunya hasilnya pasti bagus ya. Nah, jika lalai, apa yang akan terjadi atau lalai tidak cermat, maka akan terjadi sumber kontaminan dari mikroba ya, dan menyebarkan bau yang tidak sedap, karena produk dari limbah RPH itu gampang dan mudah nanti menjadi semacam kontaminan bagi penyakit. Nah, itu beberapa hal, aspek-aspek tentang rumah potong hewan, dengan harapan bahwa kita mendapatkan daging yang kualitasnya bagus ya. Tidak hanya kualitasnya bagus tetapi juga halalan thayyibah, sehingga nanti insyaallah begitu dimakan itu akan menyehatkan. Oke, kita cukupkan sekian ya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat ya. Nasrum minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.